Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita saat ini insya Allah akan membicarakan sebuah aspek penting, sebuah hal yang menarik tentang bilangan pecahan yang membedakannya dengan bilangan bulat. Maka coba kita perhatikan ada pertanyaan menarik berikut ini. Kalau kita ambil dua buah bilangan bulat, misalnya 7 dan 10, maka tentu kita katakan ini dua bilangan bulat. Pertanyaannya adalah, apakah ada bilangan di antara dua bilangan bulat ini? Apakah ada bilangan bulat di antara dua bilangan bulat ini, yaitu 7 dan 10? Maka jawabannya tentu kita tahu semua ada, ya kan? Kita bisa bilang 8 di antara mereka berdua, 9 di antara mereka berdua. Nah, kemudian kalau kita kembangkan lagi, misalnya ada bilangan bulat, dua bilangan bulat yang lain, kita katakan jika kita memiliki bilangan bulat 15 dan 16, pertanyaannya, apakah ada bilangan bulat di antara dua bilangan bulat ini? Maka jawabannya tidak ada. Karena 15 dan 16 itu sudah bilangan bulat yang berurutan. Nah, sekarang kalau kita tanyakan, jika kita mempunyai dua bilangan pecahan, 7/9 dengan 10/9, maka apakah ada bilangan pecahan di antara mereka berdua? Maka jawabannya tentu ada. Dan kita bisa langsung katakan bahwa jawabannya adalah bisa 8/9, bisa 9/9. Ya, jadi ini dua bilangan pecahan yang berada di antara dua bilangan pecahan yang ditanyakan di soal. Nah, sekarang kalau kita kembangkan lagi, gimana kalau misalnya kita mau nyari bilangan pecahan di antara 7/9 dan 8/9? Kita pecah ke sini, di antara 7/9 dan 8/9. Adakah bilangan pecahan di antara mereka berdua? Maka ini tentu pertanyaan yang sangat menarik, karena adik-adik kita lihat di sini, ini penyebutnya sama-sama 9, tapi di atas pembilangnya adalah 7 dan 8. Kira-kira ada nggak ya bilangan pecahan di antara mereka berdua? Jawabannya adalah ada. Gimana cara mencari tahunya? Caranya adalah kita bisa 9 ini kita jadikan 18, sehingga 7/9 menjadi 14/18, ya kan? 9 kali 2 menjadi 18, 7 kali 2 menjadi 14. Kemudian yang ini kita jadikan 9, kita jadikan 18 dengan cara mengalikannya dengan 2, sehingga 8 kita bisa katakan menjadi 16. Karena 8/9 itu sama dengan 16/18. Maka kalau sudah dua bilangan pecahan ini kita ubah penyebutnya menjadi sama-sama 18. Ingat, bilangan ini sama dengan bilangan itu, bilangan ini sama dengan bilangan itu, hanya saja bentuknya yang berbeda, yang sudah kita terangkan sebelumnya ya. Sehingga kita bisa tahu bahwa ternyata ada satu bilangan pecahan di antara mereka, yaitu 15/18. Menarik bukan? Jadi kesimpulannya adalah, kalau kita ambil sebarang dua bilangan pecahan, pasti selalu ada bilangan pecahan di antara mereka berdua. Kalau kita pecah lagi, kayak ini misalnya ada dua bilangan pecahan, pasti ada bilangan pecahan di antara mereka berdua. Kita pecah lagi, ini dan itu, adakah bilangan pecahan di dalamnya? Ternyata ada, yaitu 15/18. Sehingga di sini kita bisa katakan 15/18 ada di antara mereka berdua. Kalau kita ingin bertanya lagi, apakah bilangan pecahan ini dan itu ada bilangan pecahan di tengahnya? Ada. Nanti kita akan selalu bisa menemukan bahwa di antara mereka berdua selalu ada bilangan pecahan. Itu di matematika disebutkan bahwa bilangan pecahan itu membentuk sistem yang kontinu, sedangkan bilangan bulat membentuk sistem yang diskrit, yaitu sistem yang patah-patah, 7, 8, 9, 10, tidak ada di tengahnya bilangan bulat lainnya. Kemudian contoh lain, misalnya kalau ada adik ditanyakan, kita misalnya punya bilangan 0,0001 dengan 0,000011, adakah bilangan di antara mereka berdua? Ini kita bisa nyatakan sebagai nolnya di sini 4, sama-sama 4, di sini 10 dan 11. Nah, cara mengerjakannya adalah kita ubah ini menjadi 10/1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10/1 juta. Kemudian yang ini kita ubah menjadi 11/1, 2, 3, 4, 5, 6. 11/1 juta. Nah, adakah bilangan pecahan di antara mereka berdua? Caranya adalah sama seperti tadi adik-adik. Kita ubah ini menjadi 2 juta misalnya, atau 3 juta, atau 4 juta, terserah. Misalnya kita ubah menjadi 3 juta. 3 juta, maka yang atas juga harus dikalikan 3.
Sehingga ini kita kalikan dengan 3 juga sehingga menjadi 3 juta, sehingga yang atas menjadi 33. Maka kita lihat di sini di antara mereka berdua ada bilangan 31 per 3 juta, ada bilangan 32 per 3 juta. Maka ini menunjukkan bahwa di sebarang dua bilangan pecahan akan selalu ada satu bilangan pecahan di dalamnya, minimal satu. Semoga adik-adik bisa dapat memahami hal yang menarik tentang bilangan pecahan ini. Kita akan kembali ke aspek-aspek berikutnya tentang bilangan pecahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.